Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang persamaan eksponen yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu langkah atau bentuk yang keempat, yaitu bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ketika bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. B itu juga sama syaratnya, B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Ditemukan rumus fx sama dengan 0. Ini ya, pangkatnya ini sama dengan 0. Langsung ke contoh soalnya. Kita punya 7 pangkat 4x ditambah 8 sama dengan 5 pangkat 4x ditambah 8. Ingat, kalau bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, kita ambil pangkatnya sama dengan 0. Pangkatnya adalah 4x tambah 8. Jadi 4x sama dengan negatif 8. X-nya sama dengan negatif 2. Selesai. Gampang kan? Kita lanjutkan ke yang kelima. Ini ketika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalian lihat, ini semuanya adalah fungsi, baik bilangan pokok maupun pangkatnya. Maka kita harus menghitung 4 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan fx sama dengan gx, hx sama dengan 1. Nah ini, hx sama dengan 0, tapi punya syarat lagi, fx dan gx-nya positif. Dan yang terakhir, itu hx sama dengan negatif 1. Punya syarat juga, fx dan gx keduanya harus ganjil, atau fx dan gx keduanya harus genap. Ingat ya, Bu, bagaimana kalau yang sini negatif? Ya tidak memenuhi. Bu, gimana kalau yang sini ganjil genap? Seperti peraturan di Jakarta, ya tidak terpenuhi juga. Jadi hasilnya kalau tidak sesuai ini, tidak perlu diambil. Langsung ke contoh soal saja ya. Oke, di sini contoh soalnya adalah x kuadrat tambah 6x tambah 8 pangkat x tambah 5 sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8 pangkat 2x dikurangi 3. Oke, kita buat satu persatu dulu. Hx itu adalah bilangan pokok. Kalian lihat bagian sini ya, Ibu bacakan dari sini. Kemudian fx-nya adalah pangkat yang depan dan gx-nya adalah pangkat yang belakang. Kita langsung ke penyelesaian yang pertama dengan syarat fx sama dengan gx. Ini fx sama dengan gx-nya kita sama dengan kan di sini. X tambah 5 sama dengan 2x dikurangi 3. X-nya kita satukan menjadi x dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Jadi x dikurangi 2x itu adalah negatif x sama dengan negatif 8. Kedua ruas mengandung nilai negatif, maka keduanya dikalikan negatif 1. Nah, karena apa, Bu? Karena kalau x-nya bernilai negatif, harus kalian buat positif. Jadi kedua ruas harus dikali dengan negatif 1. Gitu ya. Kita temukan x-nya 8. Lanjut ke yang B dengan syarat hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah x kuadrat tambah 6x tambah 8 disama dengankan 1. Kita satukan di sini. Ketemulah ini. Harus kita faktorkan untuk mencari x1 dan x2. Loh, kenapa harus pakai cara ini, Bu? Kalau cara yang kalian biasa pemfaktoran dirasa kesulitan, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Jadi ini adalah rumus ABC. Ini, kalian lihat. Jadi rumusnya adalah X1, 2 sama dengan negatif 6 plus minus, negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini adalah A-nya, jadi bilangan di depan X kuadrat adalah A, kalau nggak ada berarti dia 1. Terus di depan X itu adalah B, dan C-nya itu dia yang berdiri sendiri. Gitu ya, dia konstanta. Lalu, di rumus adalah negatif B. Negatif B itu adalah negatif 6. Plus minus akar B kuadrat.
B kuadrat itu 6 kuadrat dikurangi 4. 4 tetap 4. A-nya adalah 1, C-nya adalah 7 per 2A. Berarti per 2-nya tetap dikali A-nya 1. Kita hitung 6 kuadrat 36. Perkalian ini adalah 28. Nah, ini kita hitung menjadi akar 8. Akar 8 itu ada nggak? Kalau di hafalan kalian biasanya. Kalau tidak ada, nah, kalian buat seperti ini. Kenapa bisa menjadi 2 akar 2? Ini materi di SMP ya, sudah dapat ya kalian ya. Jadi, berapa kali berapa hasilnya 8, tapi salah satunya adalah bilangan yang bisa diakarkan. Faktornya 8 kan berarti 4 kali 2. 4 itu bisa diakarkan menjadi 2. Akar 4 kan 2 ya. Tadi 4 kali 2. Berarti 2-nya masih tersisa di dalam akar. Karena kita susah untuk mencari bilangan bulat dari akar 2. Gitu ya. Lalu kita hitung. Loh, di sini negatif 6, kok di sini negatif 3, Bu? Ya, karena kita bagi 2. Jadi 2 ini membagi keduanya ini ya. 6 sama 2-nya ini ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Karena plus minus kita ambil plus dulu. Plus akar 2. Karena 2-nya sudah dibagi 2. Begitupun dengan yang keduanya. Itu plus minus kita ambil yang minus. Kita lanjut ke yang C. Yang C ini HX sama dengan 0. Tapi kita punya syarat ya tadi. Syaratnya harus positif. Nah, ini kalian tinggal faktorkan saja, gampang. Kalau dikali 8, kalau dijumlahkan 6. Yaitu 4 sama 2. X tambah 4 dikali X tambah 2. Kita cari X-nya dari yang sini. Maka X sama dengan negatif 4. Dan ini adalah X sama dengan negatif 2. Nggak selesai di situ. Kita harus uji cobakan. Kan punya syarat fx dan gx-nya harus positif. Jadi untuk x sama dengan 4, kita substitusikan atau petakan di fx-nya. Fx-nya kita punya x tambah 5, kita petakan di sini. X-nya itu negatif 4, hasilnya 1. 1 benar, positif. Nah, kita coba lihat gx-nya positif atau tidak. Nah, di sini. Ternyata ketika kita petakan, gx-nya adalah negatif. Jadi, tidak memenuhi atau bukan merupakan penyelesaian untuk X sama dengan negatif 4. Oke, kita coba yuk yang negatif 2. Disubstitusikan ke Fx juga. Ternyata hasilnya 3. Oke, dia positif ya. Kita simpan dulu, jangan senang dulu. Kita harus menguji coba Gx-nya. Nah, ternyata Gx-nya hasilnya negatif. Jadi ya sama. X sama dengan negatif 2 itu bukan merupakan penyelesaian. Karena harusnya itu syaratnya harus positif semuanya ya. Oke, kita lanjut ke yang D. Untuk langkah yang terakhir atau yang D itu, dia HX sama dengan negatif 1. HX-nya ini sama dengan negatif 1-nya ini. Kita satukan, kita faktorkan. Bertemu ya X tambah 3 kali X tambah 3. Ini karena sama, sebenarnya bisa ditulis X tambah 3 kuadrat. Maka X-nya adalah negatif 3. Jangan berhenti di situ ya. Kita harus mengujikan. X sama dengan 3 itu ke Fx dan Gx. Apakah dia genap-genap atau ganjil-ganjil? Setelah kita petakan di sini, hasilnya ada 2. Berarti genap ya. Jangan senang dulu. Yang Gx ini. Gx-nya ternyata adalah negatif 9. Dia ganjil. Berarti tidak memenuhi. Nah, karena ganjil genap, maka X sama dengan negatif 3 bukan merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya yang mana? Yang langkah pertama dan kedua tadi. Yaitu negatif 3 dikurangi akar 2 dan negatif 3 tambah akar 2 dan 8. Oke, kita lanjutkan ke persamaan eksponen yang berbentuk seperti ini. Nanti kita harus melihat syaratnya juga A lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dengan A, B, C adalah bilangan real
A-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk A yang kapital ini ya, yang depan sini. Jadi, ini nanti bentuk seperti ini bisa diubah menjadi persamaan kuadrat dengan cara memisalkan. Jadi, A pangkat fx-nya itu dimisalkan dengan Y. Gimana sih, Bu? Masih kalau membaca seperti ini masih bingung gitu ya kalian ya? Kalau nggak bingung, alhamdulillah. Tapi kalau masih bingung, kita langsung ke contoh soal. Di contoh soal bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita lihat yang punya pangkat X. Punya pangkat X adalah bilangan pokoknya 5. Jadi kita misalkan 5 pangkat X sama dengan Y. Jadi yang kita ambil untuk pemisalan yang punya pangkat X ya. Seperti yang ini tadi, A pangkat fx, ini A pangkat fx sama dengan Y. Sama dengan Y. Cuman dibalik aja ini. Maka persamaannya menjadi ini. Saya cuman mau nuker tempat sih 2 sama X. Biar nanti kelihatan langsung ketemu. Langsung kalian menemukan 5 pangkat X. Maka 5 pangkat X di pangkat 2. Gini ya, pangkat kayak gini kan aslinya perkalian ya. Dikurangi ini. Maka bisa ditulis. Ini kan 5 pangkat X sama dengan Y. Maka ditulis Y pangkat 2. Dikurangi 6, ini jadi Y. Maka 6Y tambah 5 sama dengan 0. Langsung kalian faktorkan. Menjadi ini. Maka Y-nya adalah 1 dan 5. Kalau sudah seperti itu, kita harus mengembalikannya. Tadi kan kita memisalkan. Untuk Y sama dengan 1, kita balik ke pemisalan tadi kan 5 pangkat X sama dengan Y ya. Maka di sini 5 pangkat X sama dengan 1 karena Y-nya 1. Kalian cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 1. Ternyata 5 pangkat 0. Maka X-nya adalah 0. Kita juga kembalikan untuk Y sama dengan 5. Dengan syarat yang sama karena dimisalkan tadi ini. Maka Y-nya kita ganti dengan 5. 5 itu adalah 5 pangkat 1. Maka X sama dengan 1. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, sekarang kita ke tugas. Kalian harus memahami dan ringkas materi di buku matematika peminatan kalian. Kemudian kerjakan latihan di Google Form dan tulis runutan cara di buku matematika peminatan kalian. Jangan matematika wajib ya, kerjakan di jam matematika peminatan. Jika tidak submit, dianggap apa? Pesan dari Ibu, sukses selalu untuk anak-anakku. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita dapat bertemu di kelas seperti biasanya. Jadi, selamat belajar. Terima kasih.